Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya dan orang yang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya itu seperti menggenggam bara api. Ini sebagaimana yang Nabi sampaikan, nanti bisa dilihat dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2260. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamri. Akan datang kepada kita suatu zaman di mana orang-orang yang bersabar dalam berpegang teguh kepada agamanya itu seperti menggenggam bara api. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita semua, kalau kita mau kembali kepada Islam secara kafah, kalau kita mau mengamalkan Islam secara keseluruhan, itu seperti kita menggenggam bara api, Pak. Panas apa dingin, Pak? Ya. Akan semakin berat gitu. Luar biasa tantangannya, begitu ya. Apalagi benar-benar kalau kita ingin kembali kepada Islam yang murni, begitu ya. Mungkin sebelumnya kita sampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud agama itu yang bagaimana, atau mungkin Islam yang benar itu yang model kayak mana, begitu ya. Karena Nabi sudah ingatkan kepada kita semua bahwasanya akan terjadi perpecahan umat. Sataftariku ummati ala salasi wa sab'ina firqatan. Umatku itu akan terpecah belah menjadi berapa golongan, Pak? 73 golongan, Pak. 73 golongan. Kalau sekarang di Indonesia sudah berapa, Pak? Terpecah belah, Pak? Data yang terakhir kita dapatkan tidak kurang dari 300 aliran sesat di Indonesia ini, yang semuanya mengatasnamakan Islam. Dulunya berapa? 73. Yang Nabi katakan kulluha finnar, semuanya itu akan masuk neraka. Coba bayangkan, Pak. Dari 73 ini semuanya akan masuk neraka. Illa wahidah, kecuali cuma satu saja. Cuma satu saja. Siapakah yang satu ini? Nabi ditanya. Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabat-sahabatku. Maka ada istilah manhajus salafis saleh, metode berislamnya generasi salaf yang saleh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memahami agama di sini adalah memahami agama atau agama Islam metode generasi salafus saleh. Karena di Indonesia ini, Pak, ada orang-orang yang sengaja begitu kan, memunculkan, seolah-olah itu memunculkan gitu loh. Di Indonesia ini sudah ada agama Islam sendiri loh gitu. Seolah ada begitu, Pak. Kalimat-kalimat begitu. Sehingga tidak menerima ajaran Islam yang murni, itu tidak mau menerima, Pak. Dengan kalimat jangan dirubah yang sudah ada, gitu kan? Harusnya kan kalau kita kembalinya kepada ilmu kan nggak begitu, Pak. Ya dibedah dong, kira-kira sesuai dengan sunnah apa? Tidak sesuai dengan tadi metode berislamnya generasi salafus saleh itu apa? Tidak, gitu kan. Nah, jadi kalau kita berbicara Islam itu harus kembali kepada manhajus salafis saleh, kepada metode berislamnya generasi pendahulu kita yang saleh. Siapakah mereka itu, Pak? Pertama, para sahabat. Yang kedua, generasi tabi'in. Islam kita harus kembali kepada mereka. Kemudian yang ketiga, generasi tabi'ut tabi'in. Kenapa Islam kita ini harus kembali kepada 3 generasi ini? Karena apa, Pak? 3 generasi ini sudah mendapatkan jaminan dari Nabi. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi para sahabat.
Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka adalah tabi'ut tabi'in. Nah, dalam berapa aspek Ustadz harus kembali kepada mereka? Yaitu pada 4 aspek, Pak. Yang pertama, dalam urusan akidah harus kembali kepada mereka, Pak. Akidah, keyakinan sekarang kita ini, iman kepada Allahnya, kepada malaikatnya, pada rasulnya, kitabnya, gitu kan, pada takdirnya, itu harus kembali kepada mereka, begitu. Kemudian yang kedua, dalam urusan ibadah itu harus kembali kepada mereka, begitu loh. Maka tidak ada salahnya antum itu bertanya, Ustadz kok ibadahnya begini, dalilnya mana? Itu penting, Pak. Itu penting. Karena apa? Al-aslu fil ibadati haramun. Asal daripada suatu ibadah itu hukumnya haram. Illa ma dalla ad-dalilu alaih, kecuali ada dalil yang menjelaskan. Artinya kalau dalam beribadah ini, Pak, harus kembali kepada Nabi. Kalau tidak dituntunkan, memang jangan kita kerjakan, gitu loh. Kalau kita mau selamat tadi itu. Nah, dalam urusan ibadah, ya ini yang ketiga, ini lebih rumit lagi ini. Harus kembali kepada mereka dalam urusan muamalah. Dari jual belinya kita, bertetangganya kita, gitu Pak ya. Interaksi kita dengan sesama manusia, dengan yang muslim dengan yang non muslim, interaksi kita dengan orang tua kita, anak kita, istri kita, itu harus kembali kepada mereka. Apalagi dalam urusan-urusan yang kadang-kadang diperselisihkan, Pak. Dalam urusan apa? Misalnya warisan dan sebagainya. Nah itu harus kembali kepada mereka, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah dalam bab akhlak. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita benar-benar mau kembali kepada agama kita secara murni ini, berat apa mudah, Pak? Berat. Ya, tapi ini tuntutan loh, Pak. Di saat kita sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika kita sudah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka dijawab dalam surat An-Nisa itu, ayat 65 itu. Fala wa rabbika la yu'minun. Allah itu seringnya bersumpah dengan nama-nama selainnya. Wa syamsi wa duhaha, demi matahari, wal asri, demi masa atau waktu asar, itu Pak ya, wattini wa zaitun, demi buah tin. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah atas nama dirinya sendiri. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, la yu'minun, mereka itu belumlah beriman. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian belumlah beriman hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu wahai Muhammad itu sebagai hakim, pemutus perkara dari apa yang mereka perselisihkan. Contoh nih Pak ya, kita sudah kembali kepada Nabi atau belum? Gitu loh. Contoh nih misalnya, kita berbicara safar misalnya. Di dalam safar itu ada istilah jamak dan qasar. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau berpatokan kepada perasaan nih Pak ya, mungkin sholatnya maunya sempurna terus Pak. Dan mungkin antum akan berkomentar sama orang yang jamak dan qasar, Allah orang masjid aja banyak kok, ngapain di jamak dan di qasar. Ini bukan permasalahan kita malas tidak mau sholat dengan sempurna Pak, tapi karena ini ada perintahnya. Nabi ketika berbicara jamak, beliau mengatakan rukhsah, itu adalah keringanan yang Allah berikan kepada kalian, maka ambillah keringanan itu. Kemudian ketika Nabi berbicara qasar, qasar adalah apa? Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Itu adalah pemberian atau sedekah yang Allah berikan kepadamu, maka kata Nabi apa? Terimalah pemberian Allah itu.
Artinya kalau kita safar itu Pak, kalau kita safar itu justru dianjurkan untuk jamak dan qasar. Ini ketentuannya dari Nabi. Kalau kita berpatokan kepada ilmu ya seperti ini gitu loh. Makanya belajar itu tujuannya apa? Idraku syai' atau ma'rifatu syai' idrakan jaziman. Kita bisa mengetahui sesuatu itu secara hak, sesuai dengan hakikatnya, sehingga ilmu mendatangkan sebuah ketenangan. Itu ilmu. Jadi ketika kita menjamak itu yakin begitu loh Pak. Yakin. Kalau berbicara perasaan nanti beda itu Pak. Contoh, yang diwajibkan sholat Jumat itu siapa saja Pak? Yang sudah balik laki-laki kan itu loh Pak ya kan. Kemudian kalau berbicara siapa saja yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muhtalim, kata Nabi kan itu ya. Sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah balik. Kecuali 5. Pertama, anak kecil, as-sobi. Yang kedua, al-mar'ah, perempuan. Yang ketiga, abdun, mamluk, hamba sahaya. Siapa itu Pak? Budak. Kita ada budak nggak Pak? Nggak ada Pak ya. Yang ada budak-budak Palembang. Ya. Kemudian yang keempat siapa? Orang yang sakit, nggak bisa ke masjid. Nah yang kelima, ini Nabi yang menyebut Pak. Musafirun, orang yang safar. Nah di saat kawan antum memutuskan untuk tidak sholat Jumat, hargai dia, karena dia mengamalkan ini loh Pak. Ketika dia safar tidak memilih untuk sholat Jumat. Jangan antum katakan barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat secara berurut-urutan 3 kali, maka Allah menutup hatinya. Enggak boleh begitu Pak. Karena pijakan dia juga ilmu. Artinya ketika kita safar, pilihannya adalah antum boleh tidak sholat Jumat. Karena apa? Memang ada pengecualian. Kalau safar itu enggak wajib sholat Jumat. Nah bagi antum untuk menggantinya dengan sholat zuhur. Justru kalau antum sholat zuhur Pak, itu bisa langsung dijamak dengan asar karena safar. Tapi ketentuannya jika kita justru sholat Jumat, maka setelahnya tidak bisa dijamak dengan asar. Itu saja. Jadi artinya kalau kita kembali kepada Nabi itu ya begitu. Nah kalau sudah kembali kepada Nabi ini nggak boleh setengah-setengah. Makanya tadi di masyarakat itu kita kalau kembali kepada sunnah secara totalitas cenderungnya apa Pak? Kita dianggap asing, aneh. Itu ya Pak ya. Contoh misalnya kalau ada orang tua kita meninggal dunia Pak, kalau di masyarakat pastinya ada apa Pak? Begitu. Pertanyaannya, ini kita majelis-majelis ilmu yang kita bicarakan adalah sesuatu yang memang harus ada literasinya, harus ada dasar dan hujahnya kan begitu ya. Ya kalau kita berbicara yang paling bermanfaat untuk orang tua kita itu apa? Doa anak soleh dan soleha Pak. Begitu. Terus apalagi Ustadz, kalau yang kita anggap paling bermanfaat untuk orang tua kita, kalau dia punya hutang, lunasi hutangnya langsung. Itu yang paling bermanfaat, yang cepat. Yang ketiga apa Ustadz? Kalau memang orang tua punya harta, ya dulu sudah berwasiat untuk diwakafkan atau disedekahkan, sudah wakafkan, sedekahkan. Itu yang paling bermanfaat untuk si mayit Pak. Jadi jangan sampai nanti kita malah apa? Kita itu terjebak dengan sebuah kegiatan-kegiatan justru secara kebermanfaatan untuk orang tua kita itu tidak terlalu sampai begitu loh Pak. Atau malah masih diperselisihkan. Tapi untuk 3 poin ini mutlak itu akan langsung Pak bermanfaat begitu loh. Akan langsung bermanfaat. Jadi banyak hal Pak, banyak hal kalau kita kembali kepada Islam itu. Makanya Nabi tadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan
mereka tidaklah beriman sampai menjadikan kamu wahai Muhammad itu sebagai hakim, sebagai pemutus perkara dari apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak merasa keberatan dengan keputusan yang diputuskan oleh Nabi, mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk sepenuhnya dengan keputusan Nabi. Nah, kita sudahkah seperti itu atau belum? Contoh misalnya lagi, Pak, dalam bab warisan, bapak-bapaknya sama ibu-ibunya kalau dapat warisan sama apa tidak? Ibu-ibunya bagiannya 1, bapak-bapaknya dapat berapa, Pak? 2. Jadi kalau ibu-ibunya protes, Ustadz, kenapa bagianku cuma 1? Kan saya anak kandungnya juga, kan begitu kan? Kenapa tidak disamakan saja? Nah, kalau kita masih mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, Pak, berarti kita belum beriman. Kita belum taslim, belum tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Islam menurut para ulama adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Kita berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesahkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk sepenuhnya dengan ketaatan. Jadi enggak ada istilah keberatan. Wal bara'atu minasyirki, dan kita harus berlepas diri dari kesyirikan. Itulah orang Islam. Meskipun itu berat baginya, Pak, tapi harus taslim, harus tunduk, menerima. Begitu ya. Jadi kalau sudah berbicara syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Pasti syariat itu berbicara seperti ini, itu pasti ada hikmahnya. Benar apa tidak, Pak? Kenapa laki-laki bagian warisannya lebih banyak daripada perempuan, Pak? Kenapa, Pak? Ya coba aja dilihat dari bebannya. Kalau nikah yang ngasih mahar laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Yang kedua, yang berhak mencari nafkah itu laki-laki apa perempuan? Ya suami kan. Kan seperti itu. Dari situ saja sudah terbaca kenapa bagian laki-laki itu lebih besar. Nah, yang seperti ini harus apa? Sami'na wa ata'na. Karena tidak ada ucapan orang-orang beriman ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, melainkan jawaban mereka adalah kalimat sami'na wa ata'na. Begitu, Pak ya. Nah, jadi memang berat untuk kembali sepenuhnya, itu berat. Tapi ini pilihan yang harus diambil. Harus diambil, Pak. Ya, banyak ya, kalau bahasa kita itu jamaah kita itu kalau di masyarakat kadang agak berbenturan, Pak ya, dengan jamaah yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena tadi cara mendapatkan Islamnya itu berbeda-beda. Yang paling berat itu, Pak, berhadapan dengan seseorang yang memang dia itu enggak punya latar belakang, Pak, tapi jadi pengurus masjid, Pak, gitu loh. Sehingganya ketika disampaikan, oh Pak yang benar itu begini, dia langsung mengatakan pokoknya yang sudah ada di sini itu enggak boleh dirubah-rubah. Kalau sudah pokoknya ini kan mentok, Pak ya. Gimana, Pak? Mau maju enggak bisa itu, Pak. Namanya kalau sudah pokoknya. Itu seperti itu. Nah, ini kondisinya. Maka kita belajar ya, sedikit demi sedikit kita amalkan. Kenapa? Saya sering sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih kita ini harus berusaha keras, berpegang teguh kepada agama kita ini? Kenapa? Kenapa harus mengembalikan agama kita ini kepada Nabi? Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, syarat kita masuk surga itu harus menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Status kita meninggalnya yaitu dalam status umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan itulah kita nanti akan diberi syafaat oleh Nabi kita.
Nabi kita sudah mengatakan, ana sayyidu waladi bani Adam yaumal qiyamah wala fahr. Saya adalah pemimpin bagi anak keturunan Adam nanti pada hari kiamat. Semua nabi ada di belakangku dan sayalah orang yang pertama masuk ke dalam surga itu. Saat Nabi melihat umatnya kepayahan, kesusahan di padang mahsyar, Nabi saat itu diminta untuk bisa memberikan syafaat. Nabi langsung mendekat ke bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat kepada Allah itu kan. Meminta syafaat kepada Allah. Kemudian beliau tersungkur sujud di saat itu. Tidak lama dari itu Allah memanggil Nabi kita, ya Muhammad irfa ra'saka, wahai Muhammad angkat kepalamu, sal tu'ta, kamu minta saya beri, wasfa' tu syafa', kamu minta hak syafaat saya berikan kamu hak syafaat. Nabi Pak bangkit dari sujudnya, beliau melihat umatnya yang sedang kesusahan itu. Kemudian Nabi memohon kepada Allah, ya Rob ummati, ummati, ya Rob selamatkanlah umatku itu, selamatkanlah umatku itu. Akhirnya Allah buka itu pintu surga. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi kita, masukkan umat wahai Muhammad, masukkan ke dalam surga. Tapi setelah itu ditutup Pak pintu surga. Umatnya masih banyak. Beliau mohon lagi, minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali. Ada yang menjelaskan sampai 4 kali. Sampai benar-benar umatnya beliau itu masuk ke dalam surga. Nah, kita kenapa hari ini sampai berjuang untuk menegakkan sunnah meskipun dicap macam-macam itu Pak? Karena kita ingin mendapatkan syafaat Nabi. Dan kita harus bedah juga, kenapa kebanyakan orang itu masuk neraka Pak? Ada yang bisa jawab Pak? Apa penyebab kebanyakan orang itu masuk neraka? Dalam sejarah sajalah. Ada Qarun, ada Fir'aun. Mungkin yang di zaman Nabi, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Thalib. Kesimpulannya Bapak, karena mereka berpegang teguh kepada tradisi. Tuh. Ya, umatnya Nabi Nuh itu ketika diseru untuk dakwah, diseru untuk menerima Islam, jawaban mereka apa? Kita itu kan sudah punya ajaran dari nenek moyang kami. Dan kami melihat ajaran nenek moyang kami itu lebih benar, kan gitu kan? Sama dengan Fir'aun ucapannya. Loh kami kan punya nenek moyang juga, kan gitu kan? Ajaran nenek moyang. Dan itu diperjelas dengan kematiannya Abu Thalib Pak. Jadi saat Abu Thalib itu sedang sakarat ya, Nabi itu kan mendampingi beliau dan membisiki telinganya. Ya am qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang saya nanti akan berhujah untukmu pada hari kiamat. Nah, saat itu Abu Thalib juga melihat di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Mereka berdua juga membisikkan kepada Abu Thalib ini, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu membenci ajarannya Abdul Muthalib, membenci ajaran nenek moyang kita? Nah, saat itu Pak, Abu Thalib ini, kalau bahasa kita Pak, bahasa anak kita sekarang, galau. Gimana ini? Kalau saya terima ajarannya Muhammad, pasti saya akan dicap apa Pak? Murtad dari tradisi nenek moyang. Kan begitu. Dan beliau ternyata benar Pak, tidak mau namanya itu ditulis dalam sejarah pembangkang tradisinya Abdul Muthalib. Gitu. Akhirnya beliau berbisik kepada Nabi kita, ya Muhammad, apa yang mereka akan ucapkan jika saya mengikuti agamamu? Nah, sudah itu. Beliau meninggal dalam kekafirannya, Pak. Jadi dalam bab ini, Pak, apa yang menyebabkan Abu Thalib tidak masuk surga, Pak? Padahal di saat itu kalau beliau menerima syariatnya Nabi, beliau mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga apa tidak, Pak?
masuk surga. Kenapa beliau tidak masuk surga? Berpegang teguh, terlalu fanatik dengan ajaran nenek moyangnya. Dan silahkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan Islam ke tengah-tengah masyarakat, apalagi daerah-daerah perkampungan, Pak. Antum sampaikanlah kebenaran Islam secara hakiki, sampaikan kepada mereka. Coba gimana reaksinya, cobalah. Itu ya. Kenapa mereka itu menentang, Pak? Itu karena ada dua tokoh, ada Toga, ada Thomas, Pak. Toga itu tokoh agama, Pak. Yang kedua itu Thomas, tokoh masyarakat. Mereka itu pasti berdiri di depan itu, Pak, untuk menolak itu. Dengan mengatakan jangan memperpecah belah umat. Bahasanya begitu, Pak. Tapi Bapak Ibu sekalian perlu dipahami, tadi ketika kita membaca orang yang bersabar pada agamanya seperti menggenggam api. Artinya itu apa sih, Pak? Dakwatul haq, dakwah yang benar itu kalau masuk di tengah-tengah masyarakat itu pasti, Pak, akan membelah umat, Pak. Itu konsekuensinya pasti begitu. Maka justru dipertanyakan, kalau ada dai masuk di masyarakat kok enggak ada pertentangan, itu justru dipertanyakan, dakwahnya itu benar apa? Tidak. Karena kalau benar, Pak, dakwahnya itu benar, Pak, pasti banyak kebiasaan-kebiasaan itu yang ditentang oleh kebenaran ini. Akhirnya akan mengganggu, Pak. Masa dakwah ada yang minum khamar, ya teruskan minum khamar enggak apa-apa, yang penting nanti setelah itu bertobat. Boleh enggak begitu, Pak? Yang masih zina ya tolong tinggalkan dengan bertahap ya, pelan-pelan, dari 5 wanita jadi 3. Kan enggak boleh begitu, Pak. Terus yang main judi enggak apa-apa, yang penting infak, nanti hasilnya diinfakkan. Kan enggak boleh begitu, Pak. Kalau sudah dihadapkan dengan larangan, fantahu, tinggalkan itu secara totalitas. Coba antum ngomong tentang kebenaran seperti itu, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Gelombangnya luar biasa, kan gitu ya. Jadi Nabi pun ketika beliau berdakwah di Mekah membelah umat enggak saat itu, Pak? Membelah, Pak. Ada yang pro, ada yang kontra. Enggak semuanya pro. Buktinya beliau sampai diusir, bahkan berapa kali mau dibunuh, diintimidasi dan sebagainya, sampai Nabi memilih untuk hijrah ke Madinah. Itulah hakikat kebenaran, itu akan seperti itu, Pak. Makanya Nabi sampai katakan, bada'al Islam ghoriban. Islam itu datang dalam keadaan asing. Ya gimana enggak asing, Pak? Dari mereka menyembah berhala, diperintahkan untuk menyembah Allah yang secara kasat mata enggak nampak. Asing apa tidak? Asing. Kemudian kata Nabi, wa sayaudu ghoriban kama bada'a, dan ingat, setelah Islam itu mendunia, setelah Islam itu bisa tersebar di mana-mana, tapi setelah itu Islam akan kembali asing seperti semula. Sudah dirasakan Bapak Ibu sekalian? Kita sudah merasakan itu, Pak. Keterasingan ajaran Islam itu. Contoh misalnya, berjabat tangan dengan selain mahram itu boleh apa tidak, Pak? Tapi kalau antum praktekkan di masyarakat di saat Idul Fitri, Pak, antum nggak mau jabat tangan dengan yang selain mahram, gimana, Pak? Coba. Padahal jelas nasnya, li ayyut ana fi ra'si ahadikum bimuhitin min hadid. Jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi, khairun lahu, itu lebih baik baginya, min ayam nusar ra'atan la tahilu lahu, daripada menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Pasti antum dicap apa, Pak? Sok apa, Pak? Sok suci. Benar. Sok apa lagi? Sok soleh. Ya, ini ekstrim. Macam-macam kan gitu kan. Tapi Pak, kalau kita langgar konsekuensinya, kita sudah tahu loh, Pak, hukum, Pak.
Kan gitu loh. Nah akhirnya kan apa? Wah ini berat ini. Gitu kan. Kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ditusuk kepala kita dengan besi. Tapi kalau kita menyetujui kebiasaan mereka, ya gimana kira-kira? Hancur akidah kita kan begitulah ya. Kalau kita menentang tidak dianggap keluarga dan sebagainya kan banyak ya, dikucilkan dan bahkan ada salah seorang ustadz itu berdakwah di tengah-tengah masyarakat itu dengan anak-anak kecil, dia akrab, banyak yang ngaji, dia juga ikut pintar bela diri itu, diajari bela diri, sampai pada akhirnya itu banyak pemuda-pemuda itu ya berubah lah ya Pak dengan ustadz ini gitu ya, guyub kegiatan di masjid. Tapi para tetuanya, tokohnya Pak, justru malah sebaliknya Pak, nggak setuju. Jadi berupaya, berusaha bagaimana ustadz ini diusir dari satu desa itu. Benar Pak, berhasil mereka Pak. Dengan membuat isu-isu dengan ini agamanya agama radikal ini gitu kan. Ini ajarannya ajaran Wahabi dan sebagainya, akhirnya diusir Pak. Padahal umat saat itu sedang butuh si pemuda ini, seorang ustadz muda ini. Gitu loh Pak. Kenapa kok bisa seperti ini? Kalau kita rinci satu persatu Pak, karena masyarakat kita jauh dari ilmu, itu masalahnya. Dan apalagi semakin dekat dengan hari kiamat, ilmu itu akan semakin hilang gitu ya. Sampai Nabi mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ihban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mencabut ilmu itu secara serta-merta. Walakin biqabdil ulama, akan tetapi dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai kamu nanti mendapati suatu masa sudah tidak ada lagi orang yang alim Pak. Kalau sudah tidak ada orang yang alim, bagaimana? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka kebanyakan manusia nanti akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Orang nggak punya kapasitas jadi pemimpin, orang nggak punya kompetensi dijadikan pemimpin. Yang namanya jadi pemimpin Pak akan ditanya, fasu'ilu kata Nabi, fa'aftau bi ghairi ilmin, dia akan ditanya. Nah pemimpin ini karena nggak punya dasar ilmu, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka akan berfatwa tanpa didasarkan kepada ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka akan menyesatkan dan sungguh sangat menyesatkan. Jadi inilah kondisi ya huru-haranya, sebabnya kenapa banyak ajaran Islam itu justru dianggap asing di tengah-tengah masyarakat, yang mengamalkannya itu begitu berat karena itu. Nah kemudian ini saya dapatkan ada pesan Nabi kepada kita semua dalam hadis riwayat Abu Dawud, yaitu Nabi bertanya kepada para sahabat, kaifa bikum, ya, bagaimana kondisi kalian pada zaman, atau beliau mengatakan hampir-hampir akan datang kepada kalian suatu masa di mana orang-orang yang baik telah pergi dan tersisa orang-orang jelek saja. Jadi yang tersisa itu hanya orang-orang yang jelek saja. Tabqa jusalah minan nas, qad marijat uhuduhum wa amanatuhum. Kemudian amanah dan janji-janji mereka telah rusak dan mereka sering berselisih. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat saat itu, bagaimana kalian hidup di suatu zaman orang-orang baik itu sudah enggak ada lagi. Kalau toh ada itu cuma sedikit. Yang tersisa itu orang-orang buruk semua, yang mereka tidak pernah memenuhi janji, tidak menjalankan amanah dan sebagainya, dan mereka sering berselisih begitu ya. Nah, jawaban Nabi saat itu, dan ini bisa menjadi pedoman untuk kita yang mungkin Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mendapatkan halal yang benar-benar halal itu sulit, karena antum berada dalam sebuah sistem mungkin ya, atau mungkin dalam sebuah lingkaran yang aduh sulit Ustadz. Kalau harus benar-benar tidak ada uang dulu itu kayaknya gimana Pak? Susah misalnya gitu ya. Ini contoh-contoh saja ya. Contoh-contoh saja. Apa yang dipesankan Nabi kepada kita? Ta'khuduna ma ta'rifun.
ambillah apa yang kalian ketahui dari kebenarannya. Ambil yang menurut antum tuh halal. Ya. Karena kalau berpikir harus halal semua mungkin ada yang susah. Pekerjaannya itu ada yang sangat susah kalau harus halal, benar-benar thayyib gitu ya. Kemudian wa tadharuna ma tunkirun, dan jauhilah apa yang kalian ingkari. Yang kira-kira enggak benar, Pak, ya jangan diikuti, Pak. Jangan diteken lah, maksudnya begitu ya. Sebisa antum. Ya, jangan sampai dilanggar begitu ya. Nah, kemudian setelah itu pesan Nabi adalah terimalah apa yang menjadi hak kalian dan tinggalkan apa yang menjadi hak halayak umum. Itu pesannya seperti itu. Jadi yang menjadi hak kita diambil. Misal nih Pak ya, ada sebuah ya mungkin perusahaan lah Pak ya, kalau bisa dibilang penghasilan pendapatannya itu dibilang halal sepenuhnya enggak begitu ya, tapi antum menjadi salah satu karyawan di situ. Bukan produk-produk yang dihasilkannya, tapi lebih kepada sistem-sistemnya, gitu ya. Terus bagaimana Ustadz? Saya itu di situ, gitu loh. Kalau saya menentang sistem itu, kayaknya saya pasti dikeluarkan, gitu ya. Bagaimana dibuat keluar kan begitu kan? Tapi kalau saya mengikuti sistem itu, saya pasti celaka, hancur. Orang-orang yang menegakkan agamanya itu kan Pak, seperti dia berhadapan dengan arus yang sangat deras di hadapannya. Dia hadang Pak, kira-kira bagaimana Pak? Berat, ya mungkin lama-lama juga dia nggak kuat begitu ya. Tapi kalau dia ikuti arus, pasti dia akan celaka kan gitu loh Pak. Ini kondisi hari ini kan seperti itu. Nah maka bagaimana? Tadi ambillah apa yang kalian ketahui kalau itu adalah halal, dan jauhi apa yang kalian ingkari. Kalau antum tahu itu memang nggak benar, uang itu jangan diambil. Kemudian terimalah apa yang menjadi hakmu. Terima yang menjadi hakmu dan tinggalkan apa yang menjadi hak orang lain. Sudah begitu saja. Kalau memang bukan hak kita jangan diambil. Itu saja. Karena ada masa-masa kita akan menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini. Sulit untuk menjadi orang baik, sulit untuk menegakkan agama, apalagi mengucapkan kalimat, "Woi, Allah itu ngelarang begini loh, nggak boleh." Oh, itu kalau di rapat-rapat Pak umum Pak. Wah, kamu nggak usah bawa-bawa agama dong ke dalam majelis ini. Ini bukan ranahnya begitu. Kalau mau suci di surga saja, jangan di dunia. Nah kan kacau ini Pak. Ini kacau. Jangan seperti itu. Orang beriman itu senantiasa apa? Menjaga diri. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak halal yang dia ambil, kan begitu kan. Bahkan Nabi sudah pernah mengisahkan, yu'ta bi unasin yaumal qiyamah, nanti akan didatangkan pada hari kiamat. Ini menjadi peringatan besar untuk kita semua sebenarnya ya. Ma'ahum minal hasanati ka'amsali jabali tihama, yang seseorang itu Pak datang pada hari kiamat membawa pahala yang sangat banyak seperti gunung Tihama. Hatta ji'a bihim, orang ini diberdirikan di hadapan Allah. Ja'alahallaha haba'an mansura, Allah jadikan amal kebaikan yang banyak itu Pak seperti debu yang berterbangan Pak. Allah enggak anggap tuh kebaikan sholatnya macam-macamnya itu. Hatta yukdafa finnar, setelah itu orang itu Pak dicampakkan dalam jurang api neraka. Nah para sahabat kan heran Pak. Mereka langsung bertanya kepada Nabi, kaifa zaka ya Rasulullah, kenapa hal itu bisa demikian? Orang itu datang pada hari kiamat membawa pahala-pahala yang sangat banyak, tapi setelah itu Allah menghapuskan kebaikan itu semua. Allah enggak menganggapnya sama sekali. Nah saat itu Nabi katakan Pak, kanu yusallun, mereka adalah orang-orang yang rajin sholat. Sholat Pak, para koruptor itu juga sholat loh Pak. Kemudian wayasumun, mereka juga berpuasa Ramadan. Kemudian wayuzakun, mereka juga bayar zakat. Ghairu annahum, akan tetapi mereka idza urida lahum syai'un minal harami akhadhuhu, tapi mereka adalah suatu kaum jika
disuguhkan. Jika dihadapkan dengan harta yang haram, akhadhuhu, mereka mau mengambil harta tersebut. Fa ahbatallahu lahum a'malahum, maka Allah akan membatalkan, Allah akan menghapuskan, menghilangkan amal-amal kebaikan mereka itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih di posisi itu, sholat kita, puasa kita, zakat kita, itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi tidak punya nilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk masuk surga itu tidak hanya hablum minallah kita saja yang baik. Nah, ini orang-orang banyak Pak, nanti itu istilah kata orang Jawa itu kecelek. Apa kecelek bahasa Indonesia itu Pak? Tertipu. Seolah-olah dia beranggapan kalau saya sudah sholat, kalau saya sudah puasa, saya hajinya sudah 3 kali, umroh 20 kali, saya pasti masuk surga. Belum tentu Pak, belum tentu. Ingat, hablum minan nasnya bagaimana kamu? Ada enggak kezaliman yang kamu lakukan kepada orang? Kan begitu. Meskipun kalau enggak zalim hari ini kan aneh gitu loh Pak. Antum jujur, itu dianggap aneh. Antum jujur Pak apa adanya Pak, enggak bertahan lama, itu pasti. Itu kan Pak. Siapapun yang hari ini menyuarakan yang benar, apa adanya dia suarakan, pasti Pak, enggak akan bertahan lama. Kecuali didukung sama siapa Pak? Sesuatu sulit, kan begitu. Tapi kalau kita tenggelam larut seperti itu Pak, hancur akhirat kita Pak, hancur akhirat kita. Yang harusnya orang tersebut sudah percaya diri dengan ibadahnya bisa masuk surga, tapi dia ternyata nggak bisa menjaga hubungan baik dia dengan sesama manusia, dia banyak melakukan kezaliman. Yang harusnya masuk surga, masuknya kemana Pak? Ke neraka. Maka dalam bab ini memang berat. Ya kalau kita berbicara ahlul jannah itu kan memang orang-orang pilihan Pak. Orang-orang pilihan. Ya bahkan kaum Nabi Nuh itu kan, ngapa sih mereka itu enggak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh itu? Kan ucapannya, saya melihat orang-orang yang mengikuti kamu tuh min arodziluna. Kan orang-orang rendahan, orang-orang miskin, orang-orang yang enggak punya kedudukan. Mana mungkin kami menerima dakwah kamu wahai Nuh, kan gitu kan. Jadi dilihat. Tapi antum Bapak Ibu sekalian, cobalah baca hadis-hadis yang ada itu. Kebanyakan orang yang masuk surga, kuntu ala babil jannah, saya berdiri di pintu surga, ra'aitu aksara man dakhala al masakin, dan ternyata kebanyakan orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang miskin. Kenapa orang miskin Pak? Karena yang dihisap itu enggak banyak Pak. Orang miskin itu enggak banyak neka-neko, benar apa tidak? Ya uangnya di dompet cuma 10.000, berani macam-macam Pak Doni. Pak Sabil, di dompet antum cuma ada 5.000, berani enggak macam-macam? Oh di rekeningnya. Tapi kalau bapak-bapaknya ini di rekeningnya ada uang 1 miliar Pak, antum jauh dari masjid, jauh dari ustadz, jauh dari orang-orang soleh Pak. Bisa dibayangkan enggak Pak? Peluang untuk bermaksiatnya terbuka apa tidak Pak? Terbuka. Itu saja gambarannya Pak. Orang miskin hartanya sedikit, hisapnya sebentar. Orang kaya kan begitu. Maka harus disesuaikan. Yang kaya ilmu harus kaya amal. Yang kaya harta harus kaya infak. Itu paket Pak. Kalau enggak dilakukan berbahaya nanti akhiratnya. Jadi ini gambaran daripada orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, itu dia seperti memegang bara api. Ya, kondisinya karena sudah sedikit ilmu, banyak kemaksiatan, hawa nafsu diperturutkan, akhirnya orang yang mau menegakkan agamanya itu dianggap aneh atau asing. Oke, mungkin sampai jam berapa kita Pak Doni? 6:05. Baik, masih ada kurang lebih 9 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Saya ingin tanyakan yang tadi ada umatnya Nabi Muhammad itu ada 73 golongan, satu di antaranya adalah yang mengikuti sunnah dari Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang ingin saya tanyakan itu generasi atau ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in itu periode tahun berapa? Ini hijriah itu hijriah tabi'in tahun sampai berapa, tabi'ut tabi'in itu sampai hijrahnya tahun berapa. Kemudian siapa contoh ulama di tabi'in itu yang kita teladani, termasuk juga tabi'ut tabi'in itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita jelaskan kenapa harus kita kembali kepada salafus saleh, karena mereka sudah mendapatkan jaminan kebaikan dari Nabi. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat radhiyallahu anhum. Jelas para sahabat berarti kalau kita lihat yang paling panjang umurnya, ada yang menjelaskan sahabat Anas bin Malik. Ya, sahabat Anas bin Malik itu mendapatkan doa dari Nabi. Doanya apa? Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan anaknya. Itu Pak ya. Makanya beliau itu meninggal dunia, ada yang menjelaskan anak dan cucunya itu sampai 170 orang Pak. Berarti anaknya berapa itu Pak? Anaknya ada yang menjelaskan sampai 70-an, anaknya sendiri Pak. Itu ya, itu mendapatkan doa dari Nabi. Dan termasuk di antara para sahabat-sahabat pemula yang juga panjang umurnya adalah sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Beliau saat itu berusia sampai 90 tahun, itu masih berperang bersama Nabi. Sampai-sampai turun wahyu menjelaskan bagaimana sahabat Ammar bin Yasir, dan saat itu Nabi mengatakan istaqatil jannah li Ammar. Ya, surga itu sudah merindukan kedatangan sahabat Ammar bin Yasir. Kalau di kalangan para sahabat yang paling terkenal ya 10 itu Pak. Al-Asyaru al-Mubasysyaruna fil Jannah. 10 orang yang dijamin, 10 seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, Utsman, Ali gitu kan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya. Itu nama-nama para sahabat kibar lah ya, termasuk orang-orang yang paling mulia-mulia, itu masuk dalam 10 terbesar itulah ya. Gitu. Jadi kriteria para sahabat adalah siapa saja yang bertemu dengan Nabi dan meninggalnya beriman dengan Nabi. Itulah kriteria para sahabat. Itu seperti itu. Kalau tahunnya persisnya saya lupa, tapi saya akan sebutkan tokoh-tokohnya saja, tahunnya persisnya. Nah kemudian kalau tabi'in itu ada namanya kibarut tabi'in, itu ada Sa'id bin Musayyib, atau sering orang bilang Sa'id bin Musayyab. Maka kalau antum Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya kita membahas tentang surat Maryam itu, fa khallafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wattaba'us syahwat, akan datang setelah mereka suatu generasi yang buruk, generasi yang adaa'us salat, meremehkan salat, wattaba'us syahwat. Nah, di situ akan kita temukan Sa'id bin Musayyab. Jadi Sa'id bin Musayyab berkata, itu berarti dia siapa? Tabi'in. Karena beliau mendapatkan dari sahabat bahwasanya orang yang meremehkan sholat itu adalah apa? Adha'us sholat. Laisa ma'na adha'u tarokuha bil kuliah. Bukanlah arti meremehkan sholat itu adalah orang yang meninggalkan sholat, tapi orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktu yang sudah ditentukan. Itulah. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian mendapatkan Sa'id bin Musayyib, ada Imam Mujahid, ada Imam Atha, ada Imam Muhammad Ibnu Sirin. Siapa Imam Ibnu Sirin, Pak? Yang beliau itu membuat buku namanya Tafsirul Ahlam wa Ahkamuhum, penafsiran mimpi dan hukum-hukumnya. Jadi beliau itu ahlu takwil mimpi, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bermimpi, itu mimpinya diceritakan sama beliau, beliau akan tafsirkan dan tafsirannya benar sesuai dengan apa yang terjadi, Pak.
Kemudian juga ada Imam Ibnu Qutaibah, itu juga tabi'in, itu juga beliau membuat sebuah buku namanya Dawabit Ta'biri Ru'ya. Jadi kaedah-kaedah dalam menafsirkan mimpi. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita bedah dalam buku beliau itu, mimpi itu penting loh Pak. Cuman masalahnya kita nggak ada penakwil mimpinya Pak. Tapi bukan orang pintar Pak ya. Jangan ke sono. Jadi penakwil mimpinya. Baik. Kemudian setelah itu tabi'ut tabi'in. Kita berbicara tabi'ut tabi'in. Siapakah kalau tabi'in tadi bertemu dengan sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kalau tabi'ut tabi'in ini adalah orang-orang yang bertemu dengan generasi tabi'in ya. Siapakah yang bertemu dengan generasi tabi'in ini? Kalau kita lihat 4 imam mazahib itu masuk dalam kategori tabi'ut tabi'in ya. Termasuk dalam tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian ini saya buka sedikit, kita punya data ini. Kalau ini dari tahunnya Pak ya, dari periodenya. Kalau masa Nabi dan para sahabat itu dimulai dari sejak Nabi diutus sampai wafatnya sahabat Nabi terakhir yang bernama Abu Tufail. Namanya Abu Tufail. Sahabat terakhir yang meninggal namanya Abu Tufail, dan itu pada tahun 110 Hijriah. Jadi masa sahabat terakhir itu selesainya di tahun 110 Hijriah Pak. Karena dari Nabi hijrah sampai selesainya masa sahabat terakhir yang meninggal namanya Abu Tufail itu pada tahun 110 Hijriah. Kemudian masa tabi'in itu sejak wafatnya sahabat tadi yang terakhir sampai pada tahun 181 Hijriah. Itu dengan ditandai wafatnya tabi'in terakhir yang bernama Khalaf bin Khulaifah. Ya, Khalaf bin Khulaifah. Itu ya. Nah, kemudian masa yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Ini dimulai dari generasi tadi yang terakhir tabi'in yang meninggal dunia tadi sampai berakhir pada tahun 220 Hijriah. Ya ini. Jadi itu masa tabi'ut tabi'in. Jadi setelah 220 Hijriah itu Pak, kalau ada ajaran-ajaran yang muncul di tengah-tengah masyarakat, itu berarti bukan muncul dari generasi pilihan yang 3 ini Pak. Makanya nanti bisa didudukkan itu Pak. Kalau ajaran itu benar-benar mengikuti Nabi, itu pasti keluarnya pada 3 generasi ini. Sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Tapi kalau di luar masa itu, coba Bapak Ibu sekalian kaji gitu ya. Contohnya misalnya, berzanji itu munculnya di abad keberapa? Itu bisa dilihat nanti. Yang jelas abad keemasan, abad pilihan itu sampai 220 Hijriah saja. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita tutup dengan ucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kisah inspiratif. Hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan samawa.